Dubes di PBB tuding Rusia akan hapus Ukraina dari peta dunia. Colleagues, a few moments ago I spoke to President Biden, who asked me to convey in the strongest possible terms his and our steadfast support for Ukraine and support for the urgent meeting this Council has convened tonight. Furthermore, he asked me to share that the United States and our allies and partners will continue to respond to Russia's actions with unity, with clarity, and with conviction. We are here tonight because we believe, along with Ukraine, that a full-scale further invasion into Ukraine by Russia is imminent. Duta Besar Amerika Serikat atau AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, pada Jumat 29 Juli mengatakan tidak ada lagi keraguan bahwa Rusia bermaksud untuk menghapus Ukraina dan membubarkannya dari peta dunia sepenuhnya. Melansir Associated Press pada Sabtu 30 Juli, Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, melihat tanda-tanda yang berkembang bahwa Rusia sedang meletakkan dasar untuk mencoba mencaplok semua wilayah Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhia Selatan. Ini termasuk dengan memasang pejabat proksi di wilayah yang dikuasai Rusia dengan tujuan mengadakan referendum palsu atau keputusan untuk bergabung dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tuding Greenfield bahkan telah menyatakan bahwa ini adalah tujuan perang Rusia. Lavrov mengatakan pada pertemuan puncak Arab di Kairo pada hari Minggu bahwa tujuan menyeluruh Moskow di Ukraina sekarang adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tidak dapat menerima. Tampaknya itu menunjukkan bahwa tujuan perang Moskow melampaui kawasan industri Donbas Ukraina di timur yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk. Lavrov mengatakan, kami pasti akan membantu rakyat Ukraina untuk menyingkirkan rezim yang benar-benar anti-rakyat dan anti-historis. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Jumat bahwa denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan sepenuhnya. Tidak boleh lagi ada lagi ancaman dari tahap ini ke Donbas atau ke Rusia atau ke wilayah Ukraina yang dibebaskan, di mana untuk yang pertama kalinya dalam beberapa tahun akhirnya dapat merasakan bahwa mereka dapat hidup seperti yang mereka inginkan. Polyansky juga memperingatkan negara-negara barat yang memasok artileri jarak jauh dan roket permukaan ke permukaan MLRS bahwa mereka menggeser garis keamanan sementara lebih jauh ke barat. Dan dengan demikian memperjelas lebih jauh maksud dan tujuan dari operasi militer khusus kami. Thomas Greenfield juga mengejar negara-negara yang mengatakan keamanan satu negara tidak boleh mengorbankan negara lain, sambil mempertanyakan apa yang mereka sebut dengan serangan Rusia ke Ukraina. Dia tidak menyebutkan negara manapun, tetapi ini adalah pandangan yang sering diulangi China, termasuk Jumat oleh Wakil Duta Besar PBB Geng Shuang. Dia juga mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB menempatkan keamanan sendiri di atas yang lain, mencoba untuk memperkuat blok militer, membangun keunggulan mutlak hanya untuk menyebabkan konflik dan konsultasi, memecah komunitas internasional dan juga membuat diri mereka kurang aman. Duta Besar AS untuk mengejar negara-negara menyerukan semua negara untuk merangkul diplomasi tanpa menyebut Rusia dengan mengatakan, mari kita perjelas tindakan berkelanjutan Rusia adalah hambatan bagi resolusi krisis. Sekali lagi, dia tidak menyebutkan negara tetapi sejumlah besar negara di Afrika, Asia, dan Timur Tengah mengambil pendekatan ini. Thomas Greenfield juga mengutip bukti kekejaman yang meningkat termasuk pengeboman sekolah dan juga rumah sakit, pembunuhan pekerja bantuan dan juga jurnalis, penargetan warga sipil yang mencoba melarikan diri, pembunuhan gaya eksekusi brutal terhadap mereka yang menjalankan bisnis berhari-hari mereka di Busha, pinggiran ibu kota Kiev di Ukraina, di mana pemerintah setempat mengatakan ratusan orang tewas selama pendudukan oleh pasukan Rusia. Dia juga mengatakan ada bukti pasukan Rusia menginterogasi, menahan secara paksa, mendeportasi ratusan ribu warga Ukraina, termasuk anak-anak, merenggut mereka dari rumah mereka dan mengirim mereka ke daerah terpencil di timur. Hampir 2 juta pengungsi Ukraina pergi ke Rusia. Menurut pejabat Ukraina dan Rusia, Ukraina menggambarkan perjalanan ini sebagai pemindahan paksa ke tanah musuh yang dianggap sebagai kejahatan perang. Rusia menyebut itu adalah evakuasi kemanusiaan korban perang berbahasa Rusia dan juga bersyukur atas rumah baru. Investigasi Associated Press baru-baru ini berdasarkan belasan wawancara menemukan bahwa sementara situasinya lebih bernuansa seperti yang disarankan oleh Ukraina. Banyak pengungsi memang dipaksa untuk memulai perjalanan ke Rusia, mengalami pelanggaran hak asasi manusia di sepanjang jalan, dilucuti dokumennya dan dibiarkan bingung dan tersesat tentang di mana mereka berada. Mereka melalui serangkaian titik penyaringan mulai dari interogasi dan juga pemeriksaan telanjang hingga ditarik ke samping dan tidak pernah terlihat lagi. PBB memiliki informasi bahwa pejabat dari administrasi kepresidenan Rusia sedang mengawasi dan juga
mengkoordinasikan operasi penyaringan, kata Thomas Greenfield. Di mana Polyansky membalas, terlepas dari upaya Ukraina untuk mengintimidasi warganya, orang-orang memilih negara yang mereka percayai. Mereka memperingatkan senjata berat yang dituangkan ke Ukraina oleh Barat akan tumpah ke Eropa karena apa yang dia klaim sebagai korupsi yang berkembang di antara kepemimpinan politik dan militer Ukraina. Polyansky juga mengatakan senjata Barat hanya menyeret dan juga meningkatkan penderitaan rakyat Ukraina. Berbicara kepada Duta Besar Barat, dia berkata, tujuan dari Federasi Militer Khusus kami akan cepat. Dengan cara apapun, betapapun banyak bahan bakar yang Anda tuangkan ke dalam api dalam bentuk senjata. Peta Ukraina yang dirilis Rusia, wilayah Ukraina hanya tersisa sebagian kecil, sementara sisanya dianeksasi oleh 4 negara.